وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. وما بدلوا تبديلا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين.
syaitan yang terpuruk. Dengan menyebut asma-Mu, ya Allah, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan mereka banyak mengingat Allah. Dan ketika orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, dan mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kita. Dan benarlah Allah dan Rasul-Nya. Dan yang demikian itu niscaya dapat menambah keimanan dan keislaman mereka. Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah, dan di antara mereka ada yang gugur, dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu, dan mereka sedikit pun tidak mengubah janjinya. Muhammad itu bukanlah bapak dari seseorang di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Maha benar Allah yang Maha agung atas segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada keduanya. Semoga dengan bacaan ayat suci Al-Quran tadi, acara kita dari awal hingga akhir berjalan dengan lancar. Hadirin yang berbahagia, berikutnya marilah kita ikuti bersama laporan Ketua Panitia Pelaksanaan Maulid Nabi Besar Muhammad SAW yang akan dibawakan oleh Bapak Datuk Kampung Kesehatan. Kepada Bapak Datuk Sariful Alam kami persilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Marilah bersama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana kita telah diberinya rahmat dan hidayah serta karunia-Nya, diberikan kesehatan dan kekuatan, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama di tempat yang berbahagia ini, yaitu di Taman RSUD Kampung Kesehatan Kecamatan Karangbaru, dalam rangka memperingati hari lahirnya Nabi kita 1443 Hijriah 2021 Masehi. Bapak Ibu sekalian, 2 hari 2 malam kita diguyur hujan. Banyak teman-teman mengatakan, ini pada tuh hujan terus, bagaimana acara kita ini? Saya pun seperti itu, beranggapan, wah ini acara ini alangkah saya anggap sempurna. Tetapi kalau tidak hujan mungkin lebih baik lagi. Jadi saya ingat Ustadz ada mengatakan, setetes air yang jatuh ke bumi itu diiringi oleh malaikat. Coba bayangkan Bapak Ibu sekalian, satu tetes air dikawal oleh malaikat. Bayangkan berapa banyak tetesan hujan yang jatuh ke bumi. Jadi kita syukuri, ini semua rahmat Allah. Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Saya lihat dengan hujan yang begitu deras, sama-sama kita tadi berdoa bagaimana di acara maulid kita nanti agar cuaca bisa bersahabat dengan kita. Ternyata hujan pun reda. Kemudian selawat berangkai salam, tak lupa pula kita sanjung sajikan kepangkuan keribaan Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabatnya, yang mana beliau telah membawa kita umatnya dari alam jahiliyah menjadi alam Islamiyah, dari alam kebodohan menjadi alam yang penuh berilmu pengetahuan, alam yang sama sekali kita tidak mengenal apapun, sehingga kita sudah merasakan apa yang kita rasakan sekarang ini. Yang saya hormati Bapak Bupati kita, Bapak Musir. Yang saya hormati Al-Ustadz Daka Joho Simanjuntak yang berasal dari Kota Medan. Selamat datang Bapak di Kampung Kesehatan. Yang saya hormati Asisten 1 Pemerintahan Pak Amiruddin. Yang saya hormati Ibu Nora, anggota DPRA Aceh. Selamat datang Ibu Nora. Kemudian yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan Bapak Abdul Muthalib. Yang saya hormati Bapak Camat Kecamatan Karangbaru, Bapak Iman Suhairi. Yang saya hormati anggota DPRK Bapak Irwan Effendi dari Partai PNA. Selamat datang Pak Irwan. Yang saya hormati juga Bapak Wan Tanido dari Partai Gerindra. Kemudian yang saya hormati lagi Ibu Haja Rosmalina. Ini nggak nampak nih. Mana Ibu Haja? Oh ya. Kemudian yang saya hormati para mukim, para datuk yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang saya hormati Bapak Babinsa, Babin Kamtibmas, Tok Imam Kampung Kesehatan yang saya muliakan, perangkat Kampung Kesehatan, LKMK, MDSK, dan yang terakhir, oh ada satu lagi yang ketinggalan Bu, Ketua Mapel Aceh,
Khairir. Kemudian yang terakhir, yang saya hormati dan yang saya muliakan serta yang saya sayangi, seluruh bapak-bapak dan ibu-ibu, adik-adik yang berhadir pada malam yang berbahagia ini. Di sini saya selaku Datuk Penghulu Kampung Kesehatan sekaligus merangkap Ketua Panitia Pelaksana mengucapkan ribuan yang setinggi-tingginya kepada seluruh panitia Maulid. Penghormatan saya juga kepada, terima kasih saya juga kepada ATD Asli Tenda Rekor yang telah bersusah payah dari pertama kita membentuk panitia sampai sekarang. Semangat bapak-bapak, ibu-ibu, walaupun kita diguyur hujan terus, tapi saya lihat masih tetap semangat dan antusias masyarakat hadir ke sini sangat luar biasa. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Kemudian ucapan terima kasih juga yang setinggi-tingginya kepada anggota DPRA kita, Pak Irwan, yang telah membantu kita masyarakat Kampung Kesehatan menuangkan aspirasinya untuk masjid kita, yaitu Masjid Ar-Rahman. Beliau telah membantu kita, nama Masjid Ar-Rahman kita akrilik, sehingga masjid kita sudah nampak indah, kelihatan dari jauh. Ini aspirasi dari Bapak Irwan dari Partai Gerindra. Tepuk tangan untuk Bapak Irwan. Kemudian dari Partai Golkar Ibu Rosmalina. Ini sebenarnya saya serba salah nih mau ngomong untuk Ibu ini karena adik kandung saya, kan begitu. Tapi nggak saya bicarakan nggak enak juga. Nanti dibilang orang, ini Pak Datuk berkampanye, kan gitu. Nggak ada kampanye-kampanye sama saya nih di sini, kan gitu. Jadi aspirasi Ibu Lina, beliau sudah membantu untuk kampung kita MCK, kemudian pagar Masjid Ar-Rahman, kemudian rumah imam, termasuk tenda yang kita pakai sekarang ini. Kemudian tidak kalah juga untuk Ibu Nora. Ini sebelum saya menjadi datuk, ini ada saya dengar Ibu Nora telah memperjuangkan jalan di desa kesehatan di Dusun Setia pengaspalan. Jadi ini saya ada dengar desas-desus dari Tu Edi juga, mantan datuk. Ini berkat perjuangan beliau juga termasuk, sehingga jalan pengaspalan di desa kesehatan Dusun Setia sudah terbangun dengan baik. Terima kasih Ibu Nora. Kemudian di sini saya ingin menyampaikan laporan COVID, tapi Bapak Kapolres mungkin sedang berhalangan. Kemarin saya telepon dia, beliau katanya hadir, tapi ya mungkin ada berhalangan. Jadi laporan ini saya pending dulu. Beliau nggak ada, kan begitu. Sedikit saya di sini menjelaskan mengenai kampung kesehatan. Kalau berbicara masalah dengan kampung kesehatan ini, mungkin saya tidak usahlah berbicara panjang lebar. Mungkin Bapak Ibu di sini sudah tahu bagaimana keadaan kampung kita sekarang. Mungkin orang-orang di luar pun sudah bisa melihat bagaimana kampung kita ini sekarang. Dari kampung kita kemarin berkembang, sekarang sudah naik status jadi kampung maju. Di 2020 insya Allah juga mungkin akan naik status lagi menjadi kampung mandiri.
Jadi di sini para Bapak Ibu sekalian, kampung kita ini selama saya memimpin, memang saya berbuat untuk seluruh masyarakat. Artinya kampung ini saya ingin bagaimana kampung bebas pungli, kampung gratis. Jadi segala urusan apapun di kampung ini tidak ada kena-mengena dengan biaya apapun. Bapak Ibu buat surat semuanya gratis, buat surat tanah gratis, buat NA gratis, semuanya gratis. Gak ada yang bayar di sini. Jadi kalau ada anak buah saya, perangkat saya yang bermain dari belakang, tolong ibu bapak kasih tahu sama saya. Tolong kasih. Jadi tidak ada sepeser pun saya mengambil uang daripada masyarakat kampung kesehatan ini. Begitu juga dengan kebersihan sampah yang ada di kampung kesehatan ini. Insya Allah sudah 1 tahun ini kita jalankan dengan baik. Bapak Ibu juga beritahu saya kalau seadanya ada petugas pemungut sampah yang melakukan pungli di lapangan, tolong diberi informasi kepada saya. Jadi ini semua karena siapa? Coba Bapak Ibu tebak. Saya bisa berdiri sekarang ini di sini, saya bisa berbuat seperti ini untuk masyarakat seluruh kampung kesehatan. Coba Bapak Ibu tebak siapa yang menguatkan diri saya ini? Coba. Memang kita rezeki itu memang Allah yang menentukan. Tapi melalui tangan Bapak Bupati kita lah saya bisa seperti ini. Melalui Pak Mursilah saya bisa tegak sekarang ini, saya bisa berbuat untuk masyarakat kampung kesehatan ini, berbuat untuk masyarakat melalui tangan Bapak Bupati kita, Bapak Mursir. Mungkin Bapak Bupati sendiri tidak tahu. Mungkin Bapak Bupati bertanya, ya dari mana kok bisa Pak Datuk ngomong seperti itu? Nanti bisa saya jelaskan Pak Bupati. Bapak tinggal telepon saya datang, saya kasih tahu sama Pak Bupati bagaimana perpanjangan tangan Bapak terhadap saya. Jadi tepuk tangan untuk Pak Mursir sekali lagi. Ini bukan saya kampanye ya, saya bukan kampanye, gak ada kampanye sama saya. Jadi ini cerita memang nyata, kenyataan, fakta ini. Jadi saya harus bercerita yang sebenarnya. Bicara. Jadi pilihlah pemimpin yang memang betul-betul kerja nyata, dirasakan oleh masyarakatnya. Pilihlah pemimpin seperti itu. Saya beri contoh untuk pembelajaran kita semua. Pemilihan datuk, kalau bisa jangan sampai kita memberikan artinya harus kita giring. Itu macam imam desa, macam tokoh-tokoh masyarakat kampung, tokoh pemuda. Katakanlah di suatu kampung ada pemilihan datuk, itu tokoh-tokoh masyarakatnya harus melihat siapa sosok yang paling tepat untuk memimpin kampungnya. Lihat, didatangi rame-rame, didatangi, setelah itu suruh dia ikut mencalonkan. Harus dipilih, harus dilihat sosoknya, jangan dibiarkan saja. Kalau dibiarkan saja, takutnya nanti yang mendaftar nanti tidak sesuai dengan harapan kita. Inilah yang terjadi sekarang. Banyak pemimpin-pemimpin kita yang tidak amanah tadi. Kenapa? Kita lalai. Seharusnya kita harus melihat ini tingkat desa. Kalau tingkat kabupaten mungkin agak sulit kita melakukan seperti itu. Kalau tingkat desa saya rasa bisa kita lakukan seperti itu. Kita lihat sosoknya, kita jumpai, kita datangi ke rumahnya. Kita bujuk dia kalau memang dia mau. Kalau kita datang rame-rame pasti dia mau. Contoh macam saya. Walaupun saya, orang tua saya mantan sekretaris, atau saya makan datuk 20 tahun, 25 tahun. Tapi saya tidak pernah berkeinginan, bercita-cita menjadi datuk, tidak pernah terbenak dalam pikiran saya, tidak pernah.
Nah, ini karena masyarakat lah satu persatu datang ke rumah, orang dari masjid juga datang ke rumah menyupport saya, pemudanya juga, tolong Pak Datuk ikut selamatkan kampung kita ini. Berduyun-duyun orang datang, ramai-ramai orang datang. Nah, jadi mau tidak mau saya harus melihat, saya harus menyelamatkan kampung kita ini. Nah, jadi dari situlah Bapak Ibu. Kemudian sedikit di sini saya ingin mengklarifikasi atau menjelaskan kepada Bapak Ibu sekalian. Ini banyak isu yang beredar, baik itu di medsos maupun di langsung. Ada yang mengatakan kepada saya, tolong Pak Datuk selesaikan 2 periode jadi Datuk, Pak Datuk naik ke Dewan. Ada yang mengatakan naik terus Pak Datuk ke Dewan. Pak Datuk udah nggak sulit lagi. Nah, jadi di sini saya ingin mengklarifikasi, menjelaskan kepada ibu bapak sekalian, nggak ada itu semuanya. Saya tetap di kampung, saya tetap memenahi kampung ini dengan sebaik mungkin, karena saya lahir di sini, besar di sini, menjadi pemimpin di sini. Yang namanya dewan itu nggak ada sama saya. Datuk pun kalau bisa 1 periode cukup, karena kalau 2 periode nanti belum tentu saya bisa seperti ini, belum tentu. Nah, jadi kalau bisa pun 1 periode cukup. Nah, jadi saya mau fokus dengan keluarga, ya kan? Nah, jadi mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Ini mungkin sebentar lagi ada kata-kata sambutan juga dari Bapak Bupati kita, kemudian ceramah dari Pak Ustadz. Semoga dari ceramah nanti kita bisa mengambil hikmahnya. Saya sudahi dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Datuk Kampung Kesehatan. Semoga tetap menjadi pemimpin yang amanah. Amin. Hadirin segenap tamu undangan yang berbahagia. Selanjutnya, marilah sama-sama kita mendengarkan kata-kata sambutan dan arahan dari pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang. Kepada Bapak Haji Mursil SHMKM, kami persilakan dengan segala hormat. Ramai ya Pak Datuk ya. Maka saya pulang. Saya tadi malam masih di Bandung untuk mengejar acara ini. Saya nyetir sendiri tadi malam dari Bandung. Pesawat nggak ada lagi. Pesawat ke Jakarta tidak ada. Pesawat ke Medan langsung juga nggak ada. Akhirnya saya cari mobil, dapat mobil Innova. Saya bawa anak-anak 3 orang dengan istri. Saya nyetir sendiri aja langsung untuk mengejar malam ini. Karena kata Pak Datuk untuk undang saya, Pak ini Bapak harus datang. 1000 lebih undangan saya katanya. Maka saya datang dari memenuhi janji saya. Dan saya sudah hadir Pak Datuk. Capeknya luar biasa. Tadi malam 2:30 bangun ngejar di pesawat. Pesawat jam 7 pagi. Saya takut gak kejar lagi. Mana tiket belum dipegang. Kemudian antigen juga belum pegang. Ketemu orang di bandara. Ini Pak, udah siap semua yang untuk Bapak. Tinggal naik pesawat aja, alhamdulillah. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bang Agam, hadir sama kita. Jarang-jarang diundang Bang Agam ini. Langsung aja ya Pak, karena waktu kita sudah malam. Pak Ustadz kita dari Medan, Pak Simanjuntak, selamat datang di acaranya. Pak
DPR kita ada 3 orang. Ibu ada, Ibu DPRA, ya. Selamat datang Ibu, walaupun Ibu orang sini, tapi sekarang Ibu orang Banda Aceh, ya. Anggota DPRK kita ada 3 orang, luar biasa memang acara Pak Dato ini. Malam ini bisa hadir 3 orang, jarang. Saya diundang kemana-mana maulid, jarang ada bisa 3 orang anggota DPRK. Ini malam ada 3 orang DPRK, luar biasa. Ya, ada Kepala Dinas Pendidikan, ada Pak Asisten, Pak Camat, Pak Dato. Saya nggak lama-lama malam ini. Saya senang saya hadir malam ini. Pak Dato ini menjadi teladan bagi dato-dato yang lain. Selamat Pak Dato bekerja dengan baik. Kita pemerintah akan dukung sepenuhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Mursil atas arahan-arahan dan saran yang telah disampaikan. Hadirin yang kami muliakan, acara selanjutnya lantunan selawat Nabi yang akan dipandu oleh Bapak Ustadz Yusnan dan Bapak Bukhari. Kepada keduanya kami persilakan dengan segala hormat. Kepada hadirin diharapkan untuk berdiri sejenak. Pak Imam Kampung, Pak MDSK, Sekdes ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salat
hadirin diharap untuk duduk kembali. Hadirin sekalian, tibalah kita di acara yang dinanti-nantikan, ceramah agama peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW, sekaligus ditutup dengan doa kepada Bapak Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Daka Juha Simanjuntak, SPDI MKOMI. Kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون بلسانه ويده. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Bupati Aceh Tamiang, aku pun tadi kepingin juga setelah Assalamualaikum selamat Maulid Allahu Akbar Assalamualaikum mau gitu juga cuman nengok begini ramainya tak berani laku ya. Bapak Bupati mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah. Bapak ini ada 3 orang DPRK, Ibu DPRA, Bapak Ibu tokoh agama, tokoh masyarakat, Bapak Datuk yang semangat luar biasa. Aku tadi baru masuk lihat baliho begitu besarnya kita yang terpajang di sana. Aku pikir inilah calon bupati dan wakil bupati. Cuman rupanya karena aku orang Medan nggak jadilah ngomong gitu kan. Bapak Ibu hadirin rahimahullah, mohon maaf Bapak Ibu yang besar nggak disebut gelar, yang kecil nggak disebut nama, tapi semua kita insya Allah kita berdoa bersama, mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Syukur alhamdulillah atas segala nikmat yang telah Allah berikan pada kita semuanya. Mudah-mudahan nikmat yang banyak ini pandai kita mensyukurinya agar kita pantas untuk masuk ke dalam surganya. Salawat serta salam senantiasa tetap kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ini nggak pernah melihat wajahnya, tapi bisa beriman kepadanya. Kita tidak hidup di zamannya, tapi mudah-mudahan kita bisa meyakininya sampai mati nantinya. Kita juga tidak langsung berguru kepadanya, tapi kita bisa istiqomah untuk menjalankan apa yang telah ditinggalkannya, bisa mencintainya. Dan hari ini wujud dari sebagian rasa cinta kita itu kita buktikan dengan menghadiri peringatan hari lahirnya. Mudah-mudahan ini menjadi modal dasar bagi kita. Nanti kalau meraih jannah bisa berjumpa dengan sosok manusia yang agung itu, dialah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin rahimahullah, ini kali pertama saya datang ke kampung kita ini, kampung kesehatan. Itu pun atas prakarsa teman saya, Bukhari Muslim. Perkenalkan Bapak Ibu, memang kalau lihat nama payah dihafal karena Batak kali memang. Karena marga Simanjuntak. Mama Boru Hutapea, nama Dakaju Simanjuntak. Ibu tahu Hotman Paris Hutapea?
Nah itu mamaku sama Hotman Paris mereka beda nasib ibu. Sama-sama orang Batak. Jadi kalau aku itu anak nomor 7 dari 7 bersaudara. Tangguhan Yalang Batak mantokon usia pudana yang paling kecil gitu. Tapi seluruh keluarga belum ada Islam sampai sekarang. Cuman aku sendiri yang beragama Islam. Jadi aku masuk Islam itu udah lama, Pak Bupati, tahun 1999. Jadi walaupun aku dulunya bukan beragama Islam, tapi kalau keliling-keliling ke Aceh Tamiang ini, seringkali aku ngomong aku Ustadz Batak. Karena jadi orang Batak tinggal di Aceh Tamiang ini kurang enak. Ibu kalau punya anak kecil-kecil begitu, biasanya kan jam-jam 5 sore, ibu suka kali ngomong. Nah, pulanglah, mandi. Coba kalau orang itu nggak datang mandi, ibu kan suka kali ngomong, oh ini macam anak Batak aja malas mandi. Malas mandi, Batak. Jorok, Batak. Jelek, Batak. Nakal, Batak. Ingusnya di sini sampai sini kayak Batak bau. Yang sering ngomong kayak gitu segera bertobat lah ya. Mudah-mudahan Allah ampuni dosanya sebelum datang waktu subuh besok pagi insyaallah. Aku nggak tahu entah kenapa nasib kami kayak gitu kali dulu. Suami ibu orang Melayu, suami ibu orang Jawa, suami ibu orang Aceh. Coba lah kalau suaminya pulang kerja, bau kali keringatnya, nggak langsung mandi dia. Yang ibu salahkan kan kami juga. Abang ini orang Batak gitu yang masuk. Hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Bapak Ibu dan rahimahullah, ada dua lah yang ingin saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Pertama, apa hukum maulid, dan yang kedua, misi dari Nabi Muhammad diutus di muka bumi ini. Bapak Ibu dan rahimahullah, karena memang di luar sana kan ada yang ngadakan maulid, ada yang nggak ngadakan. Bagi kita kan nggak jadi masalah mau ngadakan sama nggak ngadakan sebenarnya. Tapi maunya kalau nggak ngadakan nggak usah ngerecoki. Ini udah nggak ngadakan, recoi itu kan buat susah. Bapak kalau mau bangun masjid, nih DPRK yang mana tadi Pak yang belum bantu? Tadi ada 3 udah disebut. Nah hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala, kita kalau mau bangun masjid kan buat proposal ya, minta gitu. Yang perkara dia mau bantu atau tidak mau bantu syukur. Kan nggak mau bantu kan nggak dipaksa juga. Tapi kalau nggak mau bantu ngerecoi itu buat susah. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena di luar sana ada yang nggak mengadakan maulid, recok dengan ucapan haram lah, bid'ah lah dan lain sebagainya. Mudah-mudahan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kajian kita hari ini, malam ini, insya Allah pulang dari tempat ini bisalah minimal menjawab persoalan 2 rumusan masalah yang saya tawarkan tadi. Bapak Ibu rahimahullah, hukum Islam bukan mengajari. Hukum Islam itu kan yang paling dasar kan ada 5 ya. Pertama apa namanya? Wajib. Wajib itu apa? Dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Jadi lawannya apa? Haram. Haram ya dibalik aja lah. Dikerjakan berdosa, ditinggalkan malah ya. Dikerjakan berdosa, ditinggalkan berpahala. Jadi mohon maaf kalau cuma cari pahala. Kalau cuma cari pahala, bukan cuma sholat, bukan cuma puasa, bukan cuma baca Quran. Bapak Ibu berani meninggalkan keburukan, itu juga dapat pahala. Contoh mohon maaf ya Ibu ya, kalau Ibu lihat tayangan di media itu ada gosip gitu. Dari mulai menit pertama gosip, iklannya gosip, sampai durasi detik terakhir pun gosip. Kalau Ibu menikmatinya malah jadi dosa kan? Tapi kalau Ibu mau pindah channelnya atau mematikannya, insya Allah dapat pahala. Tapi ingat kalau pindah channel, jangan pindah dari satu silet ke silet berikutnya. Takutnya nggak punya baju dia. Ya hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Silakan. Jadi kalau ada yang ngomong cari pahala susah, enggak, itu mobilku kotor, cucikan lah. Insya Allah dapat pahala. Ya hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya apa? Sunnah. Sunnah dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Lawannya apa? Makruh. Lebih bagus nggak usah kau kerjakan. Walaupun kalau dikerjakan nggak dosa juga. Nah di tengah-tengah mohon maaf Bapak Ibu, apa itu mubah? Dikerjakan situ nggak dikerjakan situ, mubah, boleh-boleh saja. Bapak hadirin rahimah, mohon maaf. Kalau saya berkata saya bisa angkat mimbar ini, bisa itu kan artinya mampu. Kalau aku ngomongnya aku kena bisa ular, bisa artinya apa? Racun.
Jadi mohon maaf, coba perhatiin ustadz-ustadznya, baik di media sosial ataupun di dunia nyata, kalau dia ngomongnya ini sunnah Nabi, itu pasti akan berbeda dengan hukumnya sunnah. Kalau hukumnya sunnah, lawannya tadi apa? Makruh. Tapi kalau dia menyebutkan sunnah Nabi, itu artinya kebiasaan Nabi, sehingga sunnah Nabi itu lawannya apa? Bid'ah. Mohon maaf kalau dari situ bisa ditarik kesimpulan kecil bahwa bid'ah itu bukan hukum. Baik Pak, Bu, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan. Dan apapun yang dilakukan Nabi, yang dibuat Nabi, yang dikerjakan Nabi, yang menjadi kebiasaan Nabi, enggak serta-merta langsung wajib bagi kita. Bu, kalau aku nanya enggak apa-apa dijawab ya. Mohon bantuannya ya. Bu, Nabi Muhammad terbiasa sholat 5 waktu enggak? Terbiasa. Bagi kita sholat 5 waktu hukumnya apa? Wajib. Oke, hadirin rahimahullah. Nabi Muhammad terbiasa puasa Senin Kemis enggak? Terbiasa. Tahajud malam terbiasa enggak? Terbiasa. Kemudian hadirin rahimahullah, sholat duha terbiasa enggak? Terbiasa. Bagi kita sholat duha Senin Kemis itu hukumnya apa? Sunnah. Bukan berarti apapun yang menjadi kebiasaan Nabi serta-merta langsung wajib bagi kita. Bahkan nanti kalau ada kajian judulnya pengkhususan kehidupan Nabi. Apa yang dibuat Nabi, yang dilakukan Nabi tidak serta-merta langsung wajib. Malah mohon maaf Pak, kalau pengkhususan kehidupan Nabi bisa haram kalau kita mengikuti. Jandanya Nabi Muhammad itu haram hukumnya dinikahi oleh laki-laki manapun. Tidak dengan janda yang di Aceh Tengah. Ya, jadi nanti rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf hadirin rahimahullah. Kemudian Nabi Muhammad boleh punya istri lebih dari 4 dalam satu masa. Tapi pengikut Nabi Muhammad jangan coba-coba nikah dalam satu masa itu lebih dari 4. Hukumnya apa? Haram. Ibu mohon maaf ya, sekarang itu orang-orang yang suka membuli Nabi Muhammad seringkali ucapannya dengan ucapan Nabi Muhammad tukang kawin, tukang kawin, tukang kawin, tukang kawin. Izin Ibu, Nabi Muhammad istrinya berapa sih Bu? 11. Nah, 11 Nabi Muhammad kan dibilang tukang kawin, tukang kawin, tukang kawin. Itu sampai ada yang lari ke Jerman itu yang mengaku dirinya Nabi ke-26 itu. Ya, jadi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang 11 dibilang tukang kawin, izin boleh rujukannya Wikipedia. Kalau nggak ada, cari di mesin pencari Google-nya. Kita sebutkan berapa jumlah istri Raja Salomo dalam Injil. Jumlah istri Raja Salomo dalam Injil, dalam kitab Perjanjian Lama menyebutkan bahwa jumlah istrinya itu 1000. Istrinya 700, selirnya 300. Ibu tolong jangan nanya sama aku, kayak mana dia bagi waktunya Ustaz, gak ada urusanku itu. Nggak, kalau 1 hari 1 aja kan berarti nunggu 3 tahun lagi Ustaz baru jumpa lagi. Itu 700 istrinya, 300 gundiknya, 300 selirnya. Ada yang ngomong dia tukang kawin? Nggak ada Pak. Kenapa yang 11 dibilang tukang kawin? Satu lagi mohon maaf, Nabi Daud. Ibu tahu Daud? Kalau orang Kristen, orang Islam menyebutnya Daud. Kalau orang Yahudi menyebutnya David. Makanya simbolnya Star David, bintang Daud. Berapa jumlah istri Nabi Daud? 100. Walaupun nanti ada yang ngomong 99, boleh, bisa diterima. 100, kan luar biasa Bu. Nabi Daud istrinya 100, bisa puasa Daud. Kayak mana puasa Daud? Senin puasa, Selasa enggak, Rabu puasa, Kamis enggak, Jumat puasa, Sabtu enggak. Itu Nabi Daud istrinya 100 bisa puasa Daud. Tengok suami ibu. Istrinya cuma ibu seorang. Suruh puasa payah. Tapi kalau ngomong cocok juga, ini tambah lagi nih, nggak ada dirahmati Allah Subhanahu. Cocok juga ada tenggelamkan sungai Tamiang gitu. Pak hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada pernah nonton film Mahabharata? Kalau Anda pernah nonton film Mahabharata, ada nggak namanya Sri Krishna? Oke, kalau ini banyak rujukan. Masya Allah, berapa jumlah istri Sri Krishna? 16.108. Satu kecamatan Karangbaru istrinya semuanya. Oke, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang ngomong tukang kawin. Kenapa harus Nabi Muhammad? Loh, Raja Thailand masih hidup orangnya. Kemarin waktu Covid dia melarikan diri ke Jerman. Loh, enggak ada yang menyebutkan tukang kawin padahal jumlah istrinya lebih dari 20. Mohon maaf, presiden kita yang pertama Insinyur Soekarno, coba dalam data yang terdata istrinya ada 9. Ada yang berani ngomong tukang kawin? Tangkap Bapak Ibu.
Ya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa harus Nabi Muhammad? Dan mohon maaf, Nabi Muhammad itu istrinya 11, mewakili semua sifat karakteristik wanita yang ada di muka bumi ini. Jadi mohon maaf, ibu kalau pulang dari sini bolehlah nanti ngobrol-ngobrol sama temannya, ibu mirip siapa? Ibu akan menemukan dari mulai orang yang paling hitung-hitungan sampai paling cemburuan akan melekat kepada istri Nabi. Tapi luar biasanya, setelah nikah sama Nabi Muhammad, semuanya jadi orang yang bertakwa. Jadi ibu bisa ngomong, Jeng, mirip siapa? Mirip Saudah, yang cocok kalau Saudah. Kau siapa? Aisyah. Allah mentang-mentang kecil badanmu, kau bilang Aisyah. Orang kau tanya aku mirip siapa? Aku bilang mirip Aisyah. Kau mulai marah. Kau mirip siapa? Hafsah. Kau mirip siapa? Juwairiyah. Silahkan. Yang susah itu mirip Khadijah, ibu. Khadijah itu punya sifat kalau suaminya pulang, ada beban suaminya, ada masalah suaminya, jumpa sama Khadijah, separuh masalah hilang. Tapi kalau Khadijah udah ngomong, udah berkata-kata, semua masalah hilang. Kita buktikan apa? Istri kita kayak Khadijah apa enggak? Assalamualaikum dek. Waalaikumsalam. Dek, bapak, abang kena tipu. Karena dari kemarin aku udah ngomong sama kamu dari kemarin kau bandel, nggak bisa kau dikasih tahu. Kan aku bilang dia itu nyerang ular, mau kosak sama kawan sama dia, mau payah, mau dibilangin. Kalau udah kayak gini ngomong sama aku, ngomong tuh capek. Terakhir suaminya ngomong, tadi sebelum aku datang sedikit aja masalahku. Setelah jumpa sama kau makin lebar gue tengok masalahku. Sampai ada video yang terbaru ini, Pak Bo, mohon maaf, ada orang suami mau meninggal, udah cengap-cengap lah, Pak. Apa dia bilang sama istrinya? Dek, boleh aku berwasiat samamu? Apa yang kau wasiatkan, Pak? Nanti kalau aku meninggal, nikahlah kau sama si Bukhari ya. Kenapa pula aku harus nikah sama Bukhari? Tapi itu rivalmu, itu lawanmu, itu orang yang paling kau benci. Iya, biar dirasakannya hidup 30 tahun bersama kau bagaimana pedihnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian yuk kita lihat ta'rifnya. Apa itu ta'rif? Definisi. Apa itu maulid? Maulid itu waktunya. Makanya Nabi Muhammad 12 Rabiul Awal itu tanggal merah, walaupun nggak jadi libur kemarin. 12 Rabiul Awal judulnya apa? Maulid, bukan maulud. Kalau maulud itu bayinya. Ulangi, maulid itu waktunya. Kalau maulud bayinya. Siapa dia? Sosok Nabi Muhammad SAW. Waktunya. Jadi hadir rahimahullah, mohon maaf Pak, bukan mengajari. Waktu itu, hukum itu bukan kepada benda, bukan kepada waktu. Hukum dasar kepada benda dan waktu itu mubah. Hukum itu melekat kepada amalan, bukan kepada benda, bukan kepada waktu. Contoh Pak, Bu, hadir rahimahullah, minta izin, minta maaf. Kalau aku pegang parang, apa hukum parang? Mubah. Tapi kalau parang ini kugunakan untuk ngancam Bapak Ibu, hukumnya apa? Haram. Yang haram itu parangnya atau akunya? Amalanku terhadap parang. Tapi kalau parang itu kugunakan untuk membeli hewan kurban, bagus nggak? Bagus. Mohon maaf, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Foto, apa hukum foto? Bapak Ibu kalau makan di rumah makan Pariaman, insya Allah untuk menjadikan ciri khas orang Pariaman itu biasanya ada tuan guru, Tuan Salim itu yang digelari karamatullah. Silahkan kalau itu cuma menjadikan identitas Bapak bahwa Bapak warga Pariaman. Kenapa? Kalau Bapak warga Persyarikatan Muhammadiyah, insya Allah ada juga kok foto Kiai Haji Ahmad Dahlan. Bapak kalau orang NU, insya Allah ada juga kok foto Hasyim Asy'ari. Bapak kalau orang Al-Wasliyah, insya Allah ada juga kok foto Arsyad Talib Lubis. Dan Bapak kalau anaknya berguru di Samalama sana, tuan-tuan gurunya juga ikut difotokan kok untuk menandakan kita santrinya. Silahkan untuk menjadi identitasnya. Tapi kalau meyakini gara-gara ada foto itu makanya dagangannya jadi laris, bisa salah nggak? Salahnya fotonya atau amalan kita terhadap foto? Mohon maaf, hadir rahimahullah. Alkohol, apa hukum alkohol? Nah itu bisa beda kalau jatuh kepada kesehatan kan, jatuh sama dokter, jatuh sama medis. Ibu kemarin ketika disuntik, bersihkannya pakai apa? Apa ibu ngomong? Haram, haram, haram. Ya hadirin yang dirahmati Allah, mau disuntik bersihkannya pakai alkohol, ada yang ngomong haram? Nggak ada.
Ibu kalau luka-luka bersihkannya pakai apa? Alkohol, haram. Terus mohon maaf, kalau dulu awal-awal COVID kita kan suka pakai hand sanitizer Bapak. Hand sanitizer ada nggak alkoholnya? Bapak Ibu kalau awal-awal COVID di Medan sekitarnya, itu kalau mau masuk masjid Pak, disemprot. Aku mau tanya, ada nggak alkoholnya? Ada. Jadi ibu pakai minyak wangi non alkohol pun judulnya malaikat subuh, tapi dari mulai subuh sampai maghrib nggak mandi-mandi. Dan mau Isa nanti ganti minyak wangi namanya malaikat tahajud, insya Allah bau juga. Tapi kalau alkoholnya diminum kayak mana? Haram. Cuma sedikit aja. Haram. Nggak sampai mabuk. Haram. Jadi hukum itu bukan kepada benda, hukum itu kepada amalan. Yuk adik-adik kalau hafal sama-sama. Fa'amma man sakulat mawazinu. Terus. Fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat fa ummuhu awiyah wa ma adraka ma hiya. Nanti di akhirat yang ada namanya timbangan benda? Enggak. Benda-benda di sekitarmu? Enggak. Amalan yang mau ditimbangkan. Amal baik mana? Amal buruk mana? Dan mana yang lebih berat? Ya kalau hafal juga surah Al-Insyiqaq ya, ayat 6 ke bawah. Ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih fa amma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi fasawfa yad'u subura wa yasla. Pak, mohon maaf ada nanti kita bakal pegang buku catatan apa? Catatan benda? Catatan waktu? Tidak, catatan amal. Kalau kita catatan amalnya itu megangnya dari tangan kanan, selamat, kau akan masuk ke dalam surga. Tapi kalau catatan amal megangnya dari kiri atau arah belakang, maka kau akan masuk ke dalam neraka. Bapak hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, oke lah kalau kayak gitu kami udah paham lah ta'rifnya. Jadi kalau yang kami sampaikan, kalau peringatan Maulid ini kan nggak pernah dilakukan pada masa Nabi dan Rasul. Yuk Pak, Bo, bagi dua. Ada peringatan Maulid dalam arti merenung, ada peringatan Maulid dalam arti berkumpul. Dalam arti berkumpulnya masyarakat untuk mendengarkan tausiah agama tentang Maulid, betul Pak, tidak pernah dilakukan pada masa Nabi Muhammad hidup sampai wafat. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali juga tidak pernah. Nah, Kiai Haji Abdurrahman Wahid itu menyatakan bahwa yang pertama kali mengadakan peringatan Maulid dalam arti berkumpul siapa namanya? Salahuddin Al-Ayyubi. Pada malam hari itu diceritakan bagaimana Nabi Muhammad dilahirkan, diceritakan Nabi Muhammad ketika mengalahkan musuh-musuhnya. Kenapa? Besok pagi mereka akan perang yang disebut dengan perang salib. Maka Salahuddin Al-Ayyubi membakar bala tentaranya dengan menceritakan kisah Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada juga yang menyatakan tidak, bukan Salahuddin Al-Ayyubi, tapi Muzaffar. Bolehlah mau ngomong Muzaffar. Muzaffar itu juga hidupnya pada masa dinasti Ayyubiyah dan dia adalah kakak iparnya Salahuddin Al-Ayyubi. Dia jadi pemimpin Pak. Kalau datang bulan Rabiul Awal, Masya Allah itu bergembira, potong kambing, potong lembu, potong onta, dibagi-bagikan, dikasih manis-manisan, makan, tumpah ruah, semuanya senang. Itu adalah wujud kesyukuran Muzaffar untuk menyatakan bahwa di bulan Rabiul Awal ini ada sosok manusia yang dilahirkan, dialah Muhammad SAW. Jadi makan barang lain sebagainya itu adalah wujud kesyukuran kita atas lahirnya Nabi Muhammad SAW. Makanya kalau di Aceh itu asal Maulid itu lantaran ada bulan karena ada bulan Rajab itu Pak. Kalau nggak ada bulan Rajab, Rajab kan ada tanggal 27 Rajab, makanya ada peringatan Isra Mi'raj. Puasa kalau nggak ada tanggal 27 Rajab, Maulid terus setiap tahun, setiap bulan.
Hadirin rahimakumullah, itu adalah wujud kesyukuran akan hadirnya Nabi Muhammad SAW. Potong kambing, potong lembu, semuanya dipotong. Tadi pun aku makan, ada kambing juga. Ya, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Pak, Bu, hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan lagi. Tapi kalau maulid dalam arti merenung, Nabi Muhammad pernah ditanya, "Ya Rasul, kenapa kau puasa pada hari Senin?" Apa jawab Rasul? "Karena aku lahirnya hari Senin. Aku mau memperingati hari kelahiranku dengan puasa." Kalau begitu, kita memperingati maulid setahun sekali. Sebulan sekali, tidak, setahun sekali kita memperingati maulid. Tapi Nabi Muhammad SAW memperingati hari lahirnya dengan cara melaksanakan puasa pada hari Seninnya. Kapan? Setiap minggunya dia memperingati hari lahirnya. Ya, jadi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Tapi minta izin, Bu, nanti pulang dari sini jangan pulang berkata, "Bang, ya, tadi aku dengarkan maulid. Nabi Muhammad itu lahir hari Senin, makanya dia puasa hari Senin. Jadi aku pun mau puasa lah besok. Besok hari Minggu, ya, karena aku lahirnya hari Minggu. Aku mau memperingati hari kelahiranku dengan puasa." "Oh gitu kata Ustaz tuh?" "Iya." "Oh, kalau aku hari Sabtu cocok bang, puasa juga kau hari Sabtu." Anaknya datang, "Aku hari Jumat Pak." "Oh pun puasa juga." Terakhir Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin puasa kan. Mohon maaf, yang mau diperingati itu hari lahirnya Nabi Muhammad, bukan hari lahirnya Nabi Rong, Nabi Tilon, Nabi Pokemon, Nabi Adam bisa ada naik. Kalau nggak tahu artinya lihat aja slide-nya. Hadirin dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bermanfaat. Bapak Ibu hadirin dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang diperingatkan itu apa? Lahirnya Nabi Muhammad SAW, harinya. Ustaz, oke lah, kalau kayak gitu kami bisa terima. Tapi yang tadi kami tidak bisa terima, kalau memang maulid itu bagus, kalau memang maulid itu baik, kalau memang maulid itu bagus, kenapa tidak dikerjakan pada masa Nabi Muhammad SAW? Kalau memang itu baik, pastinya kan sudah dilakukan pada masa sebelumnya. Ini kalau baik, kenapa kau ini macam lebih bagus daripada Nabi? Nabi aja pun gak ada ngerjakan, kau pula yang melakukan. Itu yang sering Pak di media. Sehingga kalau memang itu baik, pasti orang sebelumnya sudah mengerjakan. Ternyata ucapan laukana khairan ma sabakuna ilaihi, mohon maaf ada rahimahullah, itu adalah ucapan orang kafir kalau kalah berdebat. Orang kafir kalau kalah berdebat dia berkata, wa qala al-kafiruna lil ladina amanu laukana khairan ma sabakuna ilaihi. Orang kafir itu berkata, kalau memang Al-Quran itu memang benar, maka kami sebelumnya sudah beriman. Yang kedua, kita mau berkata bahwa maulid itu bukan wajib. Jadi tidak ada ketentuan bagi sahabat harus mengerjakannya. Mau kerjakan ya situ, gak kerjakan juga gak masalah. Yang ketiga, Pak Adir Rahimahullah, sekarang ini apalagi kita yang aktif di media sosial, seolah-olah ada anggapan bahwa tidak boleh ada lagi kebaikan setelah Nabi Muhammad wafat. Semua kebaikan yang tidak pernah ada pada masa Nabi Muhammad maka tercela, terbuang, sia-sia, bid'ah dan lain sebagainya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya mau sampaikan buat kita semuanya. Izin, Pak Bu, Ibu tahu tarawih enggak? Tahu. Tarawih itu berjamaah, izin. Kita mau buktikan. Kan sekarang seringkali ada ucapan, kalau memang itu tidak pernah dilakukan pada masa Nabi, semua kebaikan-kebaikan tidak boleh lagi ada setelah Nabi Muhammad wafat. Kita mau lihat tarawih berjamaah, siapa yang pertama kali melakukan? Apa Nabi Muhammad yang melakukan pertama kali tarawih berjamaah? Enggak Pak Bu. Bukan Abu Bakar juga. Yang pertama kali ngadakan tarawih berjamaah siapa namanya? Umar bin Khattab. Umar setelah orang sholat Isya, ada yang 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, ada yang 4 rakaat sekali salam. Kemudian apa kata Umar? Yo berjamaah. Wahai Umar, bukankah ini nanti bid'ah? Apa kata Umar? Nikmatul bid'ah hadhihi. Pertanyaannya, kalau memang itu baik, kenapa tidak dilakukan pada masa Rasul? Apakah kita mau berkata Umar adalah ahli bid'ah? Yang kedua, izin Pak Bu, azan pada masa sholat Jumat, sholat Jumat itu, mohon maaf, pada masa Nabi sekali Pak, Abu Bakar pun sekali, Umar pun sekali. Yang menjadikan 2 kali dan akhirnya berkali-kali siapa? Utsman bin Affan. Utsman itu, Masya Allah, kalau di pasar azan untuk mengingatkan ini hari Jumat supaya jangan datang terlambat. Mohon maaf, kalau udah memang sifatnya terlambat aja ya. Di Medan bukan cuma azan 2 kali Jumat,
Sebelum sholat Jumat udah ngaji 15 menit. Tapi bapak itu terlambat. Pak, kok terlambat pak? Cepat kali azannya. Jam 12 lewat 11 azan itu orang baru istirahat lagi. Aku mau makan lapar. Kan lebih bagus kita makan ingat sholat daripada sholat ingat makan. Bantai kau pak. Pas azan jam 12:30, Pak, kok terlambat juga? Nah ini kelamaan azannya. Allah hanya bercerita hadirin rahimah. Pak, Bu, aku nggak tahu di Tamiang ini, tapi kalau di Medan sekitarnya 3 bulan yang lalu itu banyak orang meninggal, Pak. Sampai kami bilang musim orang mati. Karena Bapak kalau punya handphone coba nih, asik di beranda itu ucapan innalillahi innalillahi innalillahi. Masjid dekat rumahku, Pak. Mohon maaf, biasanya kan ngomongnya gini. Kabar duka cita, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia nama. Begitu kita. Waktu 3 bulan yang lalu udah ada penambahan kata-kata. Apa tambahannya? Kabar duka cita yang pertama. Kalau 1 hari bisa 3. Aku tinggal Mabar Hilir, Pak. Pasar 3. Di Pasar 3 itu pernah 1 hari 4 yang meninggal. Perempuan semuanya. Dekat rumah kami ada kalau kami di sana namanya Bilal ibu yang ngurus orang yang meninggal gitu. Dan semuanya keluarga-keluarga ahli musibah maunya sama Wak Ginah itu tadi. Namanya Wak Ginah. Padahal banyak yang bisa jadi Bilal, tapi nggak mau. Maunya sama Wak Ginah. Mungkin karena senioritas itu. Apa katanya Ginah itu? Aku semalam itu kalang kabut 4 yang harus kumandikan. Semuanya mau sama disolatkan waktu sholat zuhur. Jadi bisa nek, alhamdulillah lah bisa. Kok bisa nek? Iya, syukur mayatnya nggak lasak orang itu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ini cakap dia, kalau ini tambahan aku. Dulu ada ini Pak, bapak-bapak tutup badannya, tatunya luar biasa. Di tatunya ular kobra. Sama lidahnya. Di sini kalau jengking, menjengking-jengking. Hampir hebat. 4 tahun yang lalu sakit gula bapak itu. Macam cacing udah ular kobra itu. Kalau jengking itu udah tak jengking lagi Pak. Udah tertidur dia. Waktu dimandikan, nggak ada yang ngelawan. Pak, mohon maaf kalau aku boleh sumbang saran, walaupun tamu minta izin. Kita kalau ada yang meninggal malam itu kan biasanya mengumumkannya kan habis subuh ya. Setelah sholat subuh diumumkan. Kalau mengumumkannya habis subuh itu bisa 3 kali mengumumkannya. Kenapa? Kalau 1 kali Ibu belum begitu dengar. Ingat siapa yang meninggal? Berapa umurnya? Kan gitu-gitu. Karena Ibu udah banyak aktivitasnya. Saranku, mana tahu mau diikuti, kalau ada yang meninggal malam, mengumumkannya jangan habis sholat subuh. Tapi 3 menit sebelum azan subuh. Karena di Aceh Tamiang ini kan sebelum azan subuh itu kan udah ngaji-ngaji. 15 menit sebelum azan subuh dan ngaji-ngaji. Jadi ambil 3 menit sebelum azan subuh. Ucapkan dengan ucapan yang sama. Kabar duka cita, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia nama bobo. Terakhir tambahi kata-kata. Yang mendengarkan kabar duka cita ini sholat subuhlah. Jangan-jangan ini adalah subuhmu yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cocok udah sih. Kita letak jadi diucapkan pun habis subuh tak bangun juga ya kawan. Ambil 3 menit sebelum subuh. Insya Allah ibu bisa ngomong, bangun bang. Kau dengarkan umur yang meninggal itu berapa? 50. Umur kau berapa? 49 tahun, 11 bulan, 29 hari. Besok kau mulai mati itu. Nyakit anak remaja kita 2, disuruh tidur payah, kalau tidur payah bangun. Makanya sholat subuh itu kenapa payah? Karena dia disaksikan para malaikat. Nabi Adam agamanya Islam, ketika diutus waktu subuh, dia langsung melaksanakan sholat subuh. Makanya sholat subuh Buya Hamka berkata, kalau kau mau cari orang Islam, kau tengoklah waktu sholat Idul Fitri, Idul Adha. Di situ yang datang semua orang Islam. Tapi kalau kau mau cari orang yang beriman, datanglah ke masjid waktu subuh. Itulah orang yang beriman. Bisa Bapak tengoklah siapa yang datang subuh. Tandai. Jangan pula bilang, oh kau buka beriman, jangan pula kayak gitu. Pak, mohon maaf setelah kajian ini, nanti kalau ada suaminya payah kali bangun subuh, ada amalan yang bisa bangunkannya dari tidur. Ibu, aku kasih amalannya.
Ibu pertama kali perhatikan, kan udah azan belum bangun, udah wirid, udah zikir, udah doa masih gak bangun-bangun. Coba perhatikan suaminya, tidurnya hadap mana? Udah perhatikan, tengok kuping sebelah kanan, lalu bacakan pelan-pelan. Jaraknya sekitar 2 jengkal dari kuping suaminya sebelah kanan. Pelan-pelan aja, bacakan pelan-pelan. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. 3 kali aja, insya Allah bangun. Tapi kalau masih belum bangun juga, jurus yang kedua, ibu ke kamar mandi, jangan ambil air, ibu wudhu seperti orang sholat. Lalu ambil jarak 2 meter dari suami yang tidur. Ambil Al-Quran, baca surahnya khusus. Yasin wal Qur'anil Hakim. Insya Allah belum ayat 5 udah bangun. Tapi kalau ibu betul-betul amalkan, terjadi sesuatu hal sama ibu yang tidak ibu inginkan, jangan salahkan saya ya. Ya tidak rahmat Allah Subhanahu wa taala. Azan. Makanya kalau kita di Mekah Pak, hari Jumat tak berapa kali azannya. Itu siapa? Utsman bin apa? Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita mau selanjutkan lagi. Kalau memang itu baik, kenapa Nabi enggak mengerjakannya? Al-Qur'an. Pertama kali Al-Quran, mohon maaf, jadi Rosam Usmani itu, izin Bapak Ibu, ketika dibukukan itu tidak ada titiknya. Mana ada titiknya? Mohon maaf, boleh dicatat dan boleh dibandingkan. Yang pertama kali meletakkan titik dalam Al-Quran itu terjadi pada tahun kapan? 65 Hijriah. Ada namanya Abu Aswad Ad-Duwali meletakkan titik dalam Al-Quran. Kenapa? Karena huruf hijaiyah itu dibedakan atas titiknya. Dulu nggak ada titiknya. Orang ngaji dulu nggak kayak kita. Orang itu modalnya hafalan. Jadi kalau perbedaan hafalan terjadi, merujuknya kemana? Tak ada titiknya. Ba, ta, sa, nun. Bedakan apa? Titik. Ibu kalau guru TK mana bisa kayak ngomong kayak gini. Nah, apa nama huruf yang bentuknya kayak sampan, ada titiknya 1 di bawah. Ciluk. Ada yang bisa ngomong gitu. Ya. Kemudian bahasa jim dengan a ho. Bedanya apa? Titik. Dal dal. Rozai. Sin shin. Shad dad. Fadha, Ain Azim, Fa'aqab. Yang bedakannya titik. Pertanyaannya, kalau memang itu baik, kenapa sahabat tidak meletakkan titik dalam Al-Quran? Boleh jadi sahabat belum kepikiran pada saat itu. Boleh jadi maulid sahabat belum kepikiran pada saat itu. Boleh jadi. Kemudian ada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita tambah lagi 100 tahun berikutnya. Pada tahun kapan itu? 164 Hijriah. Ada titiknya tapi tidak ada barisnya. Masya Allah. Kalau lihat Arab gundul aja pun kepala ikut botak. Apalagi baca Al-Quran yang tak ada barisnya. Orang yang ada barisnya aja bisa kesalahan. Siapa yang meletakkan baris dalam Al-Quran itu? Imam Ahmad bin Khalil yang meletakkan pertama kali baris dalam Al-Quran tersebut. Wah, gua mohon maaf dulu, aku waktu masih kafir dulu. Kalau ngaji itu setelah baru masuk Islam ngajinya kayak gini. Ibu kalau ngajinya kayak gitu juga boleh diikuti. Barwa di atas, barwa di bawah, bin barwa di depan, bun, ban bin bun. Terakhirnya pasti ada kata-kata wow sin sabdu date wasin date salam date lamin depanmu. Kayak gitu juga ngajinya. Terus Pak, berkembang kemudian, akhirnya pada tahun 224, siapa namanya? Abu Ubaid Qasim Bisalam meletakkan hukum tajwid dalam Al-Quran. Izin, apakah ada kata-kata ijhar pada masa Nabi Muhammad hidup? Tidak ada. Tapi bacaan jelas nun mati berjumpa dengan ain ada. Tapi omongan ijhar tidak ada. Izin, yang tidak suka sama maulid, memang ucapan maulid tidak ada, boleh jadi, tapi mohon maaf, tausiah tentang Nabi Muhammad semua diucapkan menandakan kecintaan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf, kalau kau menyatakan maulid itu salah dan kau itu orang NU, izin,
Orang NU itu ada milad NU. Orang Muhammadiyah ada milad Muhammadiyah. Orang Al-Wasliyah ada milad Al-Wasliyah. Kenapa maulid kau haramkan? Sementara organisasi ulang tahun kau berikan segala sesuatunya untuk acara itu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oh, ini rasa cinta kami kepada Nabi. Apa kau pikir Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan semuanya itu tidak mencintai Nabi? Mereka itu mencintai Nabi, tapi tak ada ngadakan maulid. Pak, mohon maaf, namanya pun cinta beda lah ekspresinya. Misal, aku punya anak 5. Kalau ibu bapak punya anak 5, yang pertama suka kali ngasih duit. Ya karena duitnya banyak. Itulah dia cara mencintai orang tuanya. Yang kedua, dia suka kali ngasih lontong. Ya itu aja jualannya. Pagi siang malam sampai lontong malam pun dijual. Yang ketiga, suka ngajak ibu jalan-jalan. Ya wajar karena dia punya tour and travel. Yang keempat, suka kali ngasih hadiah. Ya terserah orang dia punya toko souvenir. Gitu cara mencintai orang tuanya. Ini yang kelima, suka ngerjain mamanya. Nggak ada lagi yang dikerjain. Mamanya yang dikerjain. Bantu-bantu. Apa kau mau berkata anak nomor 1 itu lebih cinta daripada anak nomor 5? Enggak, mereka sama mencintai, tapi beda ekspresinya. Makanya kalau orang NU itu kalau maulid ada selawat-selawatan, Pak. Ibu mohon maaf ada rahimah, kalau dulu selawatnya cuma kayak gini. Salatullah salamullah. Coba lanjut Ibu. Ala toha Salatullah ala yasin tawasalna bismillah wa bil hadi wa kulli mujah di ahlil bang. Dulu kayak gitu, sekarang udah berkembang. Ada orang Jawa selawatnya udah nggak kayak gitu. Kami orang Jawa Ustaz nggak kayak gitu kalau kami selawat. Kayak mana kalian orang Jawa selawatnya? Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawasalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidilillah. Datang orang Aceh beda lagi. Kalau kami orang Aceh nggak kayak gitu, Ustaz. Mental kali kalau kayak gitu. Kalau kami tenang, penuh dengan ritme yang jelas. Kalau kami salatullah salamullah ala to'a rasul. Kayak tadi lah orang di Aceh. Ya tidak dirahmati Rasulullah. Silahkan bantilah. Orang solawatan itu yang kamu ucapkan, kamu puji Nabi Muhammad, tak boleh, tak bisa. Walaupun mau mengucapkan tentang Nabi Muhammad, tak boleh dalam bentuk lagu-lagu. Mohon maaf, Bapak Ibu, ada orang Minang sini. Kalau ada orang Minang itu biasanya kalau dia suaminya kekasihnya buat merantau nggak pulang-pulang, abangnya merantau nggak pulang-pulang, dia buat lagu. Udah kan dua dirantau urang, kau boleh nyanyi itu. Kenapa kalau selawatan kau benci? Berarti ada yang rusak di hatimu. Terus ada orang Jawa. Orang Jawa itu pun lagi suntuk-suntuk dia nyanyi pun buat lagu juga. Temulawak nek tak pikir nang awa-awa anti rusak jobot jeruk. Nek tak pikir kok kue koyo ngono, buat juga boleh. Tapi orang selawatan kok marahin. Terus. Ada orang Aceh itu. Bungang jempa mekar dia. Kok boleh nyanyi kayak gitu. Ada orang Mandailing. Orang Mandailing pun tengok kalau anaknya nikah, menyanyinya dia. Riri au bayan, riri, kok buat lagu-lagu itu.
Kau tidak permasalahkan. Lalu kenapa orang yang berselawatan dipermasalahkan? Padahal mereka menciptakan pujian kepada Nabi, insya Allah mengikuti kaidah untuk tidak keluar dari Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tujuan Nabi Muhammad diutus di muka bumi ini. Bapak Ibu, kita kenal dulu dengan zaman jahiliyah. Saya mau ulangi sering yang sudah diucapkan oleh ustaz-ustaz. Ada Yahudi buta tua sering kali duduk-duduk di sudut pasar Madinah, lalu Nabi Muhammad menyuapkan makan kepadanya. Apa yang terjadi? Yahudi itu kalau disuapkan makan, dia sambil merepet berkata, jangan dekati Muhammad, penipu itu. Padahal yang ngasih makan siapa? Nabi Muhammad. Besok masih dilakukannya, lusa masih dikerjakannya, minggu depan pun masih dibuatnya. Akhirnya Nabi Muhammad itu wafat. Dilanjutkan oleh Abu Bakar. Ketika Abu Bakar, Masya Allah ada rahimah, memberikan makan, apa kata Yahudi buta tua itu? Kau bukan orang yang sering ngasih makan aku. Dari mana kau tahu kalau aku bukan orang yang sering ngasih makan kau? Matamu saja pun buta. Memang mataku buta, tapi hatiku tidak buta. Yang sering ngasih makan aku itu penuh cinta dan kasih sayang. Aku masih ingat, kalau sisa-sisa makanan nempel di pipiku, dia akan ambil dengan jari jemarinya untuk masukkan sisa makanan itu ke mulutku, dan dia tidak merasa jijik kalau aku menjilatnya. Itu tak pernah ada pada dirimu, wahai orang asing. Kau kenal rupanya siapa dia? Itulah dia. Dia tidak pernah memberitahu tentang siapa namanya. Kalau ku bilang kepadanya, wahai anak muda, siapalah namamu? Aku adalah saudaramu, aku adalah keluargamu. Itu saja yang dibilang. Sepengetahuanku, tidak ada manusia yang paling agung akhlaknya kecuali dialah Muhammad. Kecuali dia. Mana dia? Kenapa dia tidak datang? Apakah dia sakit? Kalau dia sakit, izinkan aku bisa menjumpainya. Aku mau memegang ubun-ubunnya, lalu aku akan doakan kepada Tuhanku supaya sakitnya diangkat. Perkenalkan olehmu, aku adalah Abu Bakar. Demi Allah aku kerjakan ini karena aku rindu ingin berjumpa bersama dengan Nabiku kelak di surga. Yang selalu memberi makanmu itu tidak lain dialah yang sering kau caci maki, dialah yang kau fitnah, dialah yang sering kau tuduh, tapi dia tidak mengurangi kasih sayangnya untuk memberikan makan kepadamu. Dialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Pak, mohon maaf. Seandainya kita nggak ingin, seandainya ada di jalan ada orang yang jatuh, kalau mau tolong aja, nggak usah tanya agamanya apa. Pak, apa agamanya Pak? Pak, apa agamanya? Nggak usah, mau tolong aja. Ibu, kalau ibu tenaga kesehatan izin, apalagi ada orang yang mau melahirkan, sudah emergency, udah. Kalau mau tolong saja, nggak usah tanya. Fotokopi KTP, nggak bisa. Agamanya apa? Nggak bisa. Jangan kayak gitu. Inilah Nabi Muhammad rahmatan lil alamin. Tengok itu sama manusia, bagaimana itu sama orang yang bukan beragama Islam. Tengok kalau sesama Islam ada kakek hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada Ikrimah bin Abu Jahal. Ikrimah itu, mohon maaf Pak, anaknya Abu Jahal. Abu artinya apa dia? Bapak, Jahal bodoh. Berarti bapak bodoh. Kalau Abu janda, bapaknya janda berarti. Pak Abu Abdurrahman rahimahullah, apa yang dilakukan Ikrimah bin Abu Jahal ketika dia kena sabetan pedang? Itu perang Yarmuk terjadi. Dia kena sabetan pedang. Masya Allah, dia dibaringkan bersama 4 orang temannya. Kemudian teriak-teriak berkata, haus. Berlomba orang mencari minum kepada Ikrimah. Dapat air 1,5 gelas. Kemudian diberikan kepada Ikrimah. Ketika Ikrimah hendak minum, apa kata Ikrimah? Dia mendengarkan Haris sebelah kirinya mengucapkan kalimat yang sama. Haus. Apa kata Ikrimah? Duluankan dia, bukan aku. Dia lebih butuh ketimbang aku. Masya Allah, air itu diberikan kepada Haris. Haris ketika mau minum, sebelahnya juga mengucapkan kalimat yang sama. Sebelahnya juga mengucapkan kalimat yang sama. Masya Allah, air yang setengah gelas itu tak ada yang berani meminumnya. Tak ada yang berani, karena mereka memikirkan mereka tidak lebih butuh daripada saudaranya sendiri. Sampai mereka 5 itu syahid, mereka 5 itu wafat. Dan Masya Allah, air yang setengah gelas itu pun tak berkurang sedikit. Oh, kalau awal itu udah dapat paket pun bisa minta lagi. Pak, mohon maaf ya, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Kalau di Medan Pak, itu Jumat-Jumat banyak orang yang berbagi-bagi sedekah. Kadang satu masjid itu kemampuan jemaahnya cuma 300. Ada orang yang berbagi nasi bungkus 350. Harusnya kan surplus 50, betul ya? Harusnya surplus 50, kemampuan jemaah cuma 300. Kemudian yang memberi nasi bungkus 350, harusnya surplus 50. Tapi terakhir di lapangan apa yang terjadi? Kurang. Karena apa? Satu hari bisa satu orang bisa ngambil 2, ngambil 3. Pak, kenapa ngambil 3? Makanya rezeki dari Allah. Masya Allah. Bapak Ibu kalau ke Tanah Suci sebelum Covid itu, baik umroh maupun haji, coba Jumat subuh Pak. Masya Allah, satu kontainer bagi-bagi sedekah. Roti, kurma, buah, nasi. Masya Allah, ketika kontainer itu dibuka, tidak pala berebut pun dia bisa dapat. Tapi apa? Sifat selalu berebut. Ketika datang berebut tuh, cukup satu roti, tidak 2, 3 yang diambilnya. Kemudian ada temannya mau ngambil roti, disikutkan, masuk dalam kamar hotelnya. Ternyata satu roti aja pun tak habis. Ternyata ada orang lebih suka lagi makanannya terbuang daripada dimakan sama saudaranya. Wah, mohon maaf ya, hadirin rahimahullah. Izin agak kasar kata-katanya. Ibu tahu monyet, Bu? Monyet itu kalau dapat makanan pegang kanan-kanan. Masih dapat pegang kanan kiri. Masih dapat kaki kanan. Masih dapat kaki kiri. Masih dapat dikasih kawan-kawannya monyet. Enggak. Disimpan dalam mulutnya. Masih dapat disimpan dengan siku-siku tangannya. Masih dapat disimpan dengan siku-siku kakinya. Terakhir monyet nggak bisa jalan gara-gara makanan. Jadi kalau ada orang Islam yang cuma mentingkan perutnya saja, macam nggak ada ngomong kayak gitu. Ya, hadirin dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Bagaimana Nabi memperlakukan binatang? Masya Allah Pak, Bu, saya mau cerita dulu waktu saya belum beragama Islam ini. Ibu, mohon maaf, kalau manggil ayam gimana Bu? Pandai, alhamdulillah. Lulus Ibu kalau ada kompetisi suara ayam. Aku sejak hidup sama mamaku, bapakku nggak pernah rasanya bapakku itu nyembelih ayam. Rata-rata ayam itu matinya dipelintir kan aja lehernya. Tangkapkan ini tuh. Tangkapkan pijak. Tapi dulu Pak, kalau sepeda-sepeda itu kan ada namanya sepeda tertidur. Yang ngeremnya kan dari belakang. Itu kan ada jari-jarinya kan agak kecil jadi. Itu kan jadi lincip-lincipin kalau kami ngomong. Ditajam-tajamin lalu dicucukkan untuk ngambil darahnya. Itu kalau ayam. Gimana kalau B1? Dog, asu, anjing. Itu matinya lebih parah Pak. Ibu tahu cara manggil anjing gimana? Rasa cuma aku yang tahu karena aku gak punya pengalaman di situ. Mobi, nah, kasih makan Pak. Masukkan dalam karung, dalam goni. Tergantung Bapak pegang apa. Pegang alu, pegang kayu, pegang besi, pegang besi. Ajarkan dalam goni itu. Ustaz kok mirip kali suara Ustaz sama anjing itu? Kayak mana nggak mirip orang aku pelakunya dulu apa bilangnya? Terus kalau aku masuk Islam kalau nggak kurasa bal-bali anjing itu aja. Itu anjing Pak, parah nasibnya. Dibal-bali, dipukuli, bisa 20 menit baru mati. Kadang geger otak. Kalau babi lebih parah. Babi. Karena kalau subuh-subuh itu ada besi yang dipanaskan sampai merah, cucukkan dengan arak yang tidak perlu ada arak tertentu. Cucukkan. Aku kalau suara orang itu hafal aku Pak kayak mana gitu. Lihat Islam, sembelih kan, nggak butuh lama-lama dia tersiksa. Makanya ketika disembelih itu adalah cara yang paling santun dalam membunuh binatang. Ya jadi dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pak, itu yang dilakukan. Aku cerita lagi. Aku dulu kan tinggal di Dolok Masihul Pak, Kabupaten Serdang Bedagai. Di situ ada perkebunan namanya PTPN 3 Sarangginting. Jadi agak bisa aku bahasa Jawa karena namanya pun di kebun ada banyak orang Jawa gitu.
Itu mamaku itu kalau hari raya suka kali bertamu sama kawan-kawannya. Dia bilang lagi nih, Bu, selamat hari raya. Masuk Bu, nggak usah, mau salami aja kalian semuanya. Masuklah Bu, nggak usah lah, ada makanan buku Bu. Ah udah gitu pun jadi. Aku nggak bisa dipaksa-paksa, cuman kalau udah dikasih macam mana lah. Nanti pindah lagi. Pak, mohon maaf namanya pun di kampung ya. Kalau kami hari raya itu walaupun kami nggak merayakan, tapi kalau hari raya, kue hari raya kami lebih banyak daripada orang Islam yang merayakan. Yang penting mamaku rajin bertamu. Usah. Pas tahun baru, kan bentar lagi tahun baru kan. Pas tahun baru, mereka pun datang. Pung, selamat tahun baru. Masuk. Nggak usah Pung. Salaman aja. Kayak gitu juga nya aku kau buat kemarin itu. Masuk. Iya Pung. Masuk. Mamaku itu buat kue-kue hari raya juga. Ya kembang loyang, kacang kujin, wajib Bandung, lemang, dodol, dan sebagainya. Cuman kata bapak gini, untuk apa itu? Keluarkan. Gak usah dikeluarkan, gak dimakan orang itu. Tahu kan ya orang Islam itu, mana mau makannya. Sudah kita kalau bertamu kita makan itu, lain kita. Kalau kita iya lah kita makan. Kalau itu nggak mau tuh sakit hati kita. Kalau kita keluarkan nggak dimakan. Jadi apanya kita keluarkan aja putih sama teh manis itu, sama roti kaleng itu. Aku populerkan roti kaleng itu namanya roti anak yatim Pak. Karena dalam foto roti kaleng itu nggak ada foto bapaknya, cuma mama sama anaknya. Kongguan. Dari dulu sampai sekarang nggak ada bapaknya. Mana tahu dia di kampung kesehatan ini sudah pulang. Itu buktikan udah lama di situ berarti sehat dia. Jadi dia dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya udah keluarkan. Apa orang itu ngomong gini? Bu, kami pergi. Nggak ada kau makan kau minum. Pulang. Minum dulu makan. Terakhir apa yang dilakukan tamu itu? Kawannya mamaku itu, cuman rotinya aja dimakan. Minum enggak rotinya dimakan. Sampai mamaku ngomong, ku tengok minumku nggak ada kalian minum, rotiku kalian makan. Padahal rotiku itu beli dari Cina galang itu. Sebelum dolok galang Pak. Jadi makan udah. Ngapain kalian bertamu kalau kayak gini? Ku keluarkan makanan tuh nggak mau, cuma rotiku kalian minum enggak. Kalian pikir dia masukkan daging dalam air itu makannya tak mau minum. Aku pun tahunya mana yang halal, mana yang haram. Gak mungkin pas yang haram sama kalian. Terakhir mereka sambil berbisik bahasa Jawa ngomong kayak gini. Wes marah nggak tahu, diombe. Nek aku nyekel kelas, kau mau nyekel kelas juga. Jadi nek salah main salah kafe. Yo cepat kelas yo ngombe. Terakhir siap minum Pak, ludah itu dengan kata-kata nyangkut di leher semuanya. Bu, mohon maaf kalau kasus ini ku bawa ke Tamiang ini, ke kampung kesehatan ini. Jadi nih Bu, kalau Ibu bertamu ke rumah temennya yang bukan beragama Islam, lalu temennya menyediakan air putih atau teh manis langsung dari gelasnya, jangan-jangan Ibu susah juga mau minum. Betul apa ya? Kalau memang sama, ngapain aku bawa contoh dari golok tadi? Di sini pun kayak gitu juga nih. Jauh-jauh panjang lebar menceritakan dari kampung saya. Sini pun kayak gitu juga. Coba mohon maaf Pak Bupati, Bapak Asisten dan sebagainya. Kalau itu kenapa? Ibu kan kenapa nggak bisa minumnya juga? Karena Ibu mikirkan bekasnya kan. Bekas gelasnya kan. Bekasnya. Ibu pasti insya Allah ngomong gini. Bekasnya piye? Bekasnya piye? Nah, kenapa Ibu hasil muter-muter kayak mana ya bekasnya piye? Insya Allah Ibu pikirkan apanya? Bekasnya. Izin Bapak, mohon maaf ada Imam. Kalau itu selalu dipikirkan bekasnya, kenapa nggak pernah dipikirkan kalau makan minum di hotel bintang 5 itu di kota Medan itu? Nggak ada yang pernah dipikirkan bekasnya. Semuanya dimakan, nggak pernah dipikirkan dibelinya pakai bismillah apa enggak? Enak kali merasa dari kampung. Nggak pernah dipikirkan. Lalu kenapa kok di rumahku aja dipikirkan bekasnya? Jadi Ustaz marah? Enggak, emosi aja aku dikit.
Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini akhlaknya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ceritakan akhlaknya tentunya tak tuntas. Semua dari diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dirinya, dia bukan membawa rahmat. Kalau aku berkata, aku bawa gelas, yang ku bawa ini gelas, gelas tetap akan jadi gelas, aku tetap akan jadi aku. Tapi kalau aku bawa gelas, aku yang namanya bawa gelas, dan gelas ini tidak akan menjadi Ustadz Daka, dan Ustadz Daka tidak akan menjadi gelas. Jangan bilang Nabi Muhammad membawa rahmat. Tidak. Kalau Nabi Muhammad membawa rahmat, yang dibawanya rahmat, dia Muhammad yang dibawanya rahmat. Tapi sebutlah Nabi Muhammad itu adalah rahmat, bukan dia membawa rahmat. Makanya belum orang untuk menyentuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Pak hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Selamat Maulid bagi kita. Insya Allah kita berteman tetangga di pemerintahan di Aceh Tamiang ini, mudah-mudahan seperti yang disampaikan Bapak Datuk, lahir pemimpin-pemimpin yang hebat, lahir pemimpin-pemimpin yang amanah, lahir pemimpin-pemimpin yang dicintai rakyatnya. Insya Allah kalau ada orang-orang hebat sini, ajukan, tampilkan. Kita nggak ridho, kita nggak setuju kalau pemabuk itu yang jadi pemimpin, kalau pemabuk itu yang jadi, yang bandar judi itu yang jadi pemimpin. Kita mau yang kenal benar dengan kita. Insya Allah menjadikan apa? Nabi Muhammad SAW, contohlah dia. Nabi Muhammad itu satu, dia itu pemikir. Siapapun orang yang berpikir, Bapak kalau dosen, Bapak kalau guru, rujuklah Nabi Muhammad SAW. Karena tidak pernah ada celah sedikit pun dari apapun yang dipikirkan Nabi, sesuatu yang bisa menyesatkan manusia. Terkadang orang semakin tinggi agamanya, semakin susah, semakin kepingin menyesatkan orang lain. Dulu Pak Bu, ada orang yang ngaku-ngaku sebagai siapa? Jibril. Ada yang ngaku sebagai Jibril. Siapa namanya? Lia Eden. Lia Eden ngaku sebagai apa? Jibril. Terakhir, dia udah tinggal kemarin. Lia Eden ngaku sebagai Jibril. Pada saat itu juga ada namanya Ahmad Musadek. Ahmad Musadek ngaku apa? Ngaku Rasul. Lia Eden ngaku Jibril. Ahmad Musadek ngaku Rasul. Mereka dua-dua ditangkap sama polisi. Ketika ditangkap, apa kata polisinya? Ibu, ya, Ibu Jibril ya? Iya. Selama ini udah pernah nengok Rasulnya? Belum. Itu Rasulnya di penjara juga, Bu. Terakhir, Jibril sama Rasul di penjara. Situ orang itu mentransfer wahyu. Menghadiri rahmat Subhanahu wa taala. Kalau Bapak bekerja, rujuk Nabi Muhammad SAW. Karena dari apapun yang dikerjakan oleh Nabi, tidak ada sesuatu pun celah yang kamu akan ceritakan sesuatu yang tidak baik. Tengok Nabi Ibrahim, hidupnya 200 tahun. Ada yang ngomong 176 tahun. Dia pernah bohong 3 kali. Pertama, ketika menyebutkan istrinya adalah adik saudari perempuannya. Ketika kampak diletakkan di patung yang paling besar. Ketika mereka punya persembahan, lalu Ibrahim diajak untuk memberikan persembahan kepada beralanya. Apa kata Ibrahim? Aku sedang sakit. Pada saat itu dia sehat. Nabi Ibrahim 200 tahun hidup, 3 kali bohong. Luar biasa. Aku 1 hari 3 kali. Pagi sekali, siang sekali, nanti malam sekali lagi. Tapi udah dibilang aku orang yang paling jujur. Di situ pula aku bisa masuk dalam surga. Bayangkan kalau 1 hari 3 kali, 1 bulan 90 kali, kalau 10 bulan 900 kali, kalau 1 tahun 1080 kali aku udah berbohong. Kalau 50 tahun usiaku, berapa puluh kali aku udah berbohong, berapa juta kali aku udah bohong. Bisa pula aku masuk ke dalam surga. Pasti aku masuk ke dalam surga bukan karena amalanku, tapi karena apa? Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau Bapak pemimpin, izin Pak anggota Dewan. Kalau Bapak anggota DPR, tapi kerjaan Bapak itu cuma datangi perwiritan aja. Datang wirid 1, wirid 2, wirid 3, wirid 4, wirid 5. Lebih bagus Bapak nggak usah jadi anggota DPR. Lebih bagus jadi anggota wirid aja. Ya loh. Ada tugas yang lebih besar daripada cuma ngurusin wirid. Kalau Bapak anggota DPR, terus kerjaan Bapak cuma datangi orang arisan. Arisan A datang, arisan B datang, arisan C datang, arisan D datang. Datangi arisannya. Gak usah jadi anggota DPR. Bagusnya jadi anggota arisan. Ya, hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Siapa dia? Muhammad SAW juga seorang pemimpin. Tapi dia pernah mengalami derita yang sangat panjang. Tapi dia tidak pernah mengecewakan rakyatnya. Dia mengayomi rakyatnya, walaupun rakyatnya terkadang membencinya. Sampai ketika Fathul Makkah itu, mereka semuanya berteriak, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu
Mudah-mudahan apapun profesi kita, rujuklah Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita selamat dunia sampai akhirat berjumpa dengan Rasulullah Muhammad SAW. Saya kira itu. Mohon maaf atas penyampaian yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahu Ghafur, ampunkan dosa kami ya Allah, pasangan hidup kami, anak-anak kami, orang-orang tua kami. Ya Allah, jadikan keluarga kami bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah. Bil khusus buat mereka yang telah Kau panggil, lapangkan kubur mereka, ampuni dosa mereka, terima amal ibadah mereka, tempatkan mereka sebaik-baik tempat di sisi-Mu ya Allah. Ya Allah, kami juga pastinya akan menyusul mereka, izinkan kami menyusul dalam keadaan husnul khotimah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Pertemuan yang kami adakan ini, jadikanlah pertemuan yang Kau ridhoi, Kau berkahi, Kau rahmati. Perpisahan kami dari tempat ini nantinya adalah perpisahan yang Kau hadirkan ilmu kepada kami, menambahkan amalan kami, mencintai Rasul kami, mau meneladani akhlak Nabi kami. Izinkan kami untuk bisa menatap wajahnya yang agung. Hadirkan beliau dalam mimpi kami ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, kami berdiri bersimpuh untuk memuji Engkau, Allah yang tidak ada Tuhan selain Engkau, yang layak untuk disembah. Jadikanlah kampung kami, kota kami, jadikan kabupaten kami bersama bupati kami untuk menjadi kabupaten yang pantas untuk dicontoh di Nangro Aceh Darussalam ini, pantas untuk dicontoh bahkan di Indonesia ini. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustadz yang telah menyampaikan ceramahnya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Darin, ada pantun ini untuk Pak Ustadz. Ya, gimana? Jalan-jalan ke kota Makkah, ingin sembahyang berlama-lama. Semoga ceramah ini membawa berkah, membawa rahmat untuk bersama. Amin. Baiklah Bapak dan Ibu jamaah sekalian, tibalah kita di akhir acara pada malam hari ini. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh jamaah yang telah berhadir pada malam yang berbahagia ini. Dan terima kasih juga kepada semua pihak yang telah membantu melancarkan acara pada malam hari ini. Semoga kita mendapatkan hikmah dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya Ziyad Al-Arif, Saya Mahdarina, selaku pembawa acara memohon maaf apabila ada tutur kata kami yang kurang berkenan. Mari kita akhiri acara kita pada malam hari ini dengan mengucap Alhamdulillah. Alhamdulillah.